Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi ilmu bagaimana melakukan penyetelan Kobo Collect bagi para project officer. Jadi, kenapa project officer perlu melakukan penyetelan? Ini supaya seragam. Jadi, karena di bawah project officer ini ada para enumerator yang mungkin banyak ya, dan beragam, ini perlu diseragamkan. Jadi cara yang simpel bagaimana menyeragamkan perangkat yang ada di masing-masing enumerator itu adalah dengan melakukan penyetelan dan diduplikasi ke para enumerator. Penyetelan yang ada di Kobo Collect Project Officer ini harus diduplikasi ke para enumerator di lapangan. Caranya bagaimana? Nah, sebelum menyetel Kobo Collect, yang harus dilakukan adalah kita setel dulu di setiap form atau di form yang kita buat. Di form yang kita buat itu harus dicentang, khusus di bagian setting layout ini, di bagian metadata itu ada beberapa poin yang harus dicentang, yaitu device ID, username, phone number. Ini otomatis wajib ya, start time and time. Nah, ini yang harus kita centang supaya nanti muncul di dalam form data kita, di dalam hasil collecting data itu akan muncul kolom username, kolom phone number, kolom device ID, dan kolom waktunya ya. Nah, ini setelah disetel baru kita ke Kobo Collect. Nah, jadi project officer ini akan memegang beberapa enumerator yang setelan Kobo Collect-nya sama dengan yang ada di enumerator. Jadi enumerator akan mengambil form dari servernya atau akun project officer ini, dibagikan ke sini. Dan enumerator akan memberi informasi data collecting dan informasi tadi, username-nya serta HP-nya si enumerator, sehingga ada pertanggungjawabannya lebih jelas ya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan pengaturan server. Jadi setelah kita membuka Kobo Collect, nanti ada menu yang tersaji seperti ini dalam bahasa Inggris, dan di pojok kanan atas ada yang disebut ellipsis atau 3 titik ini yang harus kita klik. Kemudian akan muncul menu berikutnya, itu general setting. Kita klik general setting, akan muncul server. Setelah kita klik server, maka kita lakukan perubahan pada menu URL ini. Kita klik saja URL ini, nanti akan muncul server URL. Nah, di sini hanya kita ubah dengan cara menghapus teks Kobo The Mouser ini. Hapus dengan klik di sini, kemudian panah ke belakang, backspace ya, sampai pada ORG gitu. Sebelum ORG. Kemudian OK. Lanjut dengan mengisi username project officer serta passwordnya. Jadi maksudnya akun project officer, masukkan username dan passwordnya supaya si Kobo Collect ini bisa berhubungan atau melakukan koneksi kepada akun kita, akun project officer, dan mengambil form-form yang ada di akun ini gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan user interface. Jadi kita kembali klik pojok kanan atas, kemudian kalau tadi server, sekarang user interface. Di user interface kita hanya melakukan satu bagian saja yang diubah, yaitu language. Language ini yang semula bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia, maka menu utama yang akan disajikan adalah berbahasa Indonesia. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tidak semua ini akan kita tampilkan. Hanya beberapa saja yang akan ditampilkan. Nanti kita ikuti langkah berikutnya ya, supaya tidak semua ini ditampilkan.
Maka berikutnya adalah pengaturan umum. Jadi kita ubah di pengaturan umum. Kalau tadi antar muka pengguna ya, sekarang kita ubah manajemen formulir, pengelolaan formulir maksudnya ya. Jadi di pengelolaan atau manajemen formulir itu kita pilih di bagian kirim otomatis ini, kita klik dan kita ubah yang semula pilihannya mati menjadi WiFi atau seluler. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika form selesai diisi, maka data itu tidak disimpan di HP, tapi otomatis akan dikirim ketika perangkat kita menemukan sinyal WiFi atau sinyal seluler. Jadi tidak manual kita kirim, tapi otomatis. Begitu dia menemukan sinyal WiFi atau seluler, dia akan langsung kirim data tersebut. Nah, berikutnya di bawah manajemen formulir juga ada pilihan tampilkan bantuan atas pertanyaan. Jadi ada hints atau guide. Jadi yang membantu si enumerator menjelaskan kepada responden mereka harus bagaimana menanggapi pertanyaan di formulir itu. Jadi ada keterangan tambahan ya. Nah, keterangan bantuan ini bisa disajikan di dalam Kobo Connect, bisa juga tidak. Nah, di sini kita harus tampilkan bantuan pertanyaan ini sehingga memudahkan dalam bekerja bagi para enumerator maupun bagi para responden ya, menjawab jawaban yang tepat gitu. Jadi ingat jadi tidak kita isi tidak, tapi isi dengan ya, selalu tunjukkan bantuan, tampilkan bantuan atas pertanyaan. Jadi akan seperti ini, yang semula tidak menjadi ya. Kemudian berikutnya adalah kita scroll down lagi di bawah tampilan bantuan atas pertanyaan itu ada keterangan gunakan aplikasi eksternal untuk merekam audio. Jadi ini kita uncheck, yang semula dicentang kita ubah menjadi tidak dicentang, uncheck, supaya si Kobo Connect ini memanfaatkan fitur yang dia miliki yaitu merekam audio, diaktifkan. Kalau ini dicentang maka Kobo Connect akan mencari aplikasi yang ada di HP yang berkaitan dengan kemampuan merekam audio gitu ya. Nah, ini saya sarankan untuk di-uncheck agar Kobo memanfaatkan aplikasi yang ada di Kobo Connect sendiri. Dan ini aplikasi ini sangat kecil dan hemat di dalam merekam audio yang kita ambil ya. Oke, ini jadi uncheck. Kemudian berikutnya adalah kita klik di pojok kanan atas ada bagian pengaturan admin. Di pengaturan admin pertama kali yang kita lakukan adalah merubah kata sandi admin. Bukan merubah, menambahkan kata sandi admin. Semula kan tidak ada kata sandi. Kita masukkan kata sandi admin di sini. Setelah kita masukkan, yang tentunya yang kita ingat ya, harus diingat ya ini. Oke. Jadi supaya para enumerator tidak bisa mengakses ke wilayah ini atau wilayah konfigurasi QR code. Jadi diprotek oleh kita dengan kata sandi kita gitu ya. Berikutnya setelah atur kata sandi, kita ke bagian bawah yaitu pengaturan menu utama. Nah, menu utama yang tadi saya cerita bahwa ada menu utama itu banyak tombol-tombol. Kita pilih hanya 4 tombol saja yang ditampilkan, yaitu ubah formulir tersimpan, kirim formulir terfinalisasi, unduh formulir kosong, serta konfigurasi kode QR. Ini yang ditampilkan. Yang lihat formulir terkirim, hapus formulir tersimpan, ini kita hilangkan. Berikutnya di bawah itu ada yang namanya pengaturan pengguna. Di pengaturan pengguna kita sentuh, kita klik ya, nanti di sini ada muncul
banyak keterangan. Di sini adalah keterangan-keterangan mana saja yang boleh ditampilkan. Nah, yang boleh ditampilkan hanya tema, ukuran teks font, navigasi, video resolusi tinggi, ukuran gambar, serta metadata formulir. Nah, yang lainnya tidak kita tampilkan supaya enumerator tidak mengubah-ubah menu-menu ini, ya. Cukup yang ini saja yang bisa mereka ubah. Berikutnya kita bagian terakhir adalah pengaturan pengisian formulir. Di sini yang bisa ditampilkan hanya menu-menu ini saja. Kembali ke halaman sebelumnya, pengaturan umum, misalnya simpan formulir, tandai formulir, terfinalisasi. Nah, yang lain itu ubah bahasa dan nama formulir tidak perlu kita tampilkan, kecuali yang ini ya, ubah bahasa dicentang kalau formulir kita punya lebih dari satu bahasa. Jadi nanti ada menu di atas, pojok kanan atas ya, kita klik di situ, pilih bahasa, bahasa apa di situ yang tersedia. Kalau nggak ada 2 bahasa atau lebih ya nggak perlu, ngapain perlu ini, nggak usah ditampilkan gitu ya. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah melakukan konfigurasi melalui kode QR. Jadi setelan yang kita buat barusan itu akan dibuat atau dikemas dalam bentuk QR code. QR code inilah yang nanti kita bagikan kepada para enumerator, sehingga para enumerator tidak perlu lagi setel ini itu macam-macam, pusing, langsung saja tinggal scan, mereka langsung mendapatkan konfigurasi yang kita buat. Gitu. Jadi kita klik di pojok kanan atas ada konfigurasi melalui QR code, kemudian isi dengan kata sandi yang sudah kita buat, kemudian kita panggil QR atau kita generate QR code-nya dengan klik QR code. Nah, nanti akan muncul QR code dan ada pesan peringatan, dibiarkan saja, karena di sini di QR code ini akan berisi selain setelan tadi juga admin dan kata sandi server. Biar saja begitu adanya, tinggal kita bagikan. Kita klik bagikan dan bisa dibagikan dengan melalui WhatsApp, Telegram, kemudian Note, bisa menggunakan image, disimpan dalam bentuk image dan seterusnya. Inilah yang kita bagikan ke para enumerator. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke video berikutnya adalah bagaimana para enumerator menyetel konfigurasi yang sudah kita buat ini, tahap-tahapannya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bagian tanggapan di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.